Mohon membawa APD sendiri-sendiri, silahkan bawa masker, kemudian hand spoon ya, hand sanitizer dan tisu satu kelompok ya. Fungsinya untuk apa? Untuk bersih ya, walaupun praktikumnya banyak, meja harus tetap bersih dan kalian harus kemudian masker bedah sarung tangan harus selalu dikenakan. Kemudian masuk sebelah kanan, udah tahu ya ruangan lab PK-nya. Kemudian nanti ada tempat penyimpanan tas, nanti kami amankan. Kemudian wajib menempati tempat duduk. Nah ini nanti tempat duduknya ambil ya di sebelah sisi kanan, biasanya sisi timur, sisi timur ya. Sisi timur ya, sisi timur seperti itu. Kemudian ditaruh di sekitar meja ya. Silakan kalau mau berdiri ya, monggo senyamannya aja. Intinya kalau mau duduk ya mau duduk, tapi berdiri ya. Jadi jangan ada pelengkap, tidak ada kursi PK ada, tapi kalian harus sendiri. Memang kan? Kemudian dilarang dengan menggunakan alat atau apapun. Kan kita juga harus hati-hati ya, maksudnya alatnya juga terbatas seperti itu. Silakan kalau ragu-ragu jangan sampai sok tahu kemudian malah rusak ya. Kalau ada yang pecah atau apa nanti lapor ke Mbak Arum ya, nanti masalah penggantian atau apa silahkan ke Mbak Arum ya. Jadi kalian harus gunakan dengan hati-hati. Sampah harus dibuang di tempat sampah medis, terutama yang kena darah ya nanti seperti itu. Kemudian nanti 10 menit harus bersih kembali dan silakan melakukan post test dengan asisten ya. Oke, disinfektan udah dari PK ya, jadi nanti kalian tinggal bersih. Intinya kalian kan nanti dibagi berbagai kloter, ketika ganti shift seperti itu udah bersih lagi ya. Kalau nggak bersih ya berarti kelompok sebelumnya salah tekan ya. Oke, kita mulai. Bentar dulu, dari precautionnya yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk laboratorium PK ya. Oke, kita mulai dari hematologi rutin ya. Jadi praktikum kalian itu nanti akan dibagi ya. Minggu pertama adalah eritrosit, kemudian yang kedua adalah leukosit, kemudian yang selanjutnya adalah trombosit dan koagulasi. Biasanya plus yang melengkapi sebelum-sebelumnya ya. Yang paling banyak nanti adalah minggu pertama di eritrosit ya. Kalian harus melakukan cukup banyak ya, terutama masalah eritrosit ya. Pemeriksaan hematologi rutin ini sering dilakukan oleh dokter ya, mau itu dokter umum mau dokter spesialis. Itu cuma Mau dokter umum mau dokter spesialis ataupun siapapun itu, besok kalian pasti nggak lepas dari pemeriksaan darah rutin. So kalian wajib bisa tahu dan memahami apa tujuannya. Kemudian pemeriksaan ini dilihat untuk menilai eritrosit, leukosit maupun trombosit. Kemudian ada yang namanya prekursor sum tulang. Apa itu nanti kita bahas di belakang itu ya. Prekursor itu adalah gampangannya induknya ya dari sel-sel darah. Kemudian sampel yang digunakan adalah darah vena ya. Jadi macam-macam sampel di tempat laboratorium itu ya. Tapi yang umum digunakan adalah darah vena. Kemudian antikoagulan yang digunakan untuk hematologi rutin adalah yang namanya EDTA ya, bisa natrium, bisa kalium ya, macam-macam tergantung belinya yang mana gitu ya. Kemudian bagaimana caranya dia bekerja ya? Darah itu kalau didiamkan itu pasti fisiologisnya adalah membeku ya. So di dalam pembekuan itu nanti saya akan bahas di gangguan koagulasi. Dia membutuhkan yang namanya kalsium gitu ya. Kalsium itu penting untuk pembekuan seperti itu. Nah, fungsinya antikoagulan ini adalah dia mengikat kalsium ya. Jadi mengikat kalsium supaya tidak terjadi yang namanya kaskade ya, sehingga akhirnya tidak terbentuk bekuan. Ya, makanya namanya antikoagulan ya. Yang mencegah adesi dan penggerombolan trombosit juga dan tidak mempengaruhi pengejaran dan eritrosit ya. Jadi kelebihannya EDTA adalah kita bisa melihat eritrosit dalam bentuk yang sebenarnya ya, beda dengan antikoagulan yang lain. Makanya ini khas tutupnya adalah warna ungu ya. Jadi kalau kalian periksa hematologi rutin itu selalu tutupnya tabungnya warnanya ungu ya. Oke, terus ada juga yang lain ya, namanya adalah
tabung sitrat ya. Tabung sitrat ini biasa kita gunakan untuk pemeriksaan koagulasi ya. Nanti ada melihat gangguan koagulasi, dan di situ salah satunya pemeriksaan koagulasi itu butuh yang namanya natrium sitrat ini ya. Biasanya contohnya apa? PTA-PTT ya, alias prothrombin-time ya, activated partial thromboplastin time ya, PTA-PTT, kemudian faktor-faktor koagulasi ya, faktor 8, faktor 9 ya, kemudian segala faktor-faktor koagulasi membutuhkan ini. Jadi fungsi tabung biru ya adalah untuk pemeriksaan koagulasi. Selain itu juga digunakan untuk pemeriksaan LED 4:1 ya. Oke, kemudian ada yang tutupnya hijau ya. Tutupnya hijau ini adalah isinya heparin ya. Jadi biasanya heparin ini digunakan untuk beberapa tes ya, nggak semua tes menggunakan heparin, dan alternatif biasanya ya. Kemudian paling baik untuk tes fragilitas osmotik ya, ini pada kasus-kasus hemolitik ya, pemeriksaan hemolisis ya, seperti itu menggunakan tabung yang warna hijau. Tapi ini tidak bisa untuk melihat gambaran darah tepi, alias eritrositnya pasti akan kurang oke untuk dilihat. Karena apa? Karena dia akan jadi backgroundnya biru gara-gara heparin ini. Nanti kurang oke untuk melihat gambaran darah tepi ya. Kemudian untuk leukosit juga ini akan terjadi penggumpalan, sehingga kamu nggak bakal bisa periksa leukosit dengan baik gitu ya, melihat leukosit itu ya. Jadi heparin ini hanya untuk kasus-kasus khusus aja. Hujan. Oke, praktikum eritrosit cukup banyak, nanti ada hemoglobin, hematokrit, hitung eritrosit, indeks eritrosit, morfologi, hitung retik, dan golongan darah. Tapi ini mungkin golongan darah kalau ini kebanyakan nanti mungkin bisa switch ya di trombosit. Nanti tinggal lihat ya Mbak Arum baginya seperti apa. Saya jelaskan satu persatu. Hemoglobin ya, hemoglobin banyak ya pemeriksaannya sebenarnya. Kalau di laboratorium itu biasanya pakai hematologi analyzer, tapi nanti yang kalian praktikumkan adalah menggunakan yang namanya POCT alias point of care testing. Siapa yang pernah donor darah? Nggak ada. Serius, takut ya? Nggak ada yang pernah donor darah segini banyaknya. Tak bilang ya, saya promosi donor darah sekalian ya. Donor darah fungsinya apa? Ada manfaatnya buat kita. Satu, memperbarui dari eritrosit. Ada yang udah belajar eritrosit umurnya berapa, Dek? 120 hari. 120 hari. Berarti berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, 3-4 bulan seperti itu ya. Itu tuh eritrosit akan berganti gitu ya. 30 hari. Nah, kalau kamu donor ya, eritrositmu yang abnormal nanti kamu ganti abnormal itu hilang gitu ya. Jadi terbuang ya, itu terbuang lewat donor seperti itu, dan akan diproduksi eritrosit yang baru-baru. Satu itu. Kemudian apalagi yang cewek-cewek seneng harusnya ya, yang cewek-cewek yang mau diet ya, itu kamu harus rajin donor ya, karena mengeluarkan darah itu ya membakar kalorimu ya. Otomatis kalau yang mau diet silahkan dia sering-sering donor tuh ya, 2 bulan, 2 sampai 3 bulan sekali donor darah ya. Nah, kalau di donor darah biasanya cek hemoglobinnya dulu ya. Kamu datang itu ya, biasanya kalau di Muardi itu sering tiap minggu kita ada di CFD. Silakan di Mandiri ya, Bank Mandiri itu ada stand donor darah ya. Itu pasti kalian dicek hemoglobin. Selain itu kalian ngerti screening ya, cewek-cewek terutama itu anemia defisiensi besi semua, jangan-jangan ya. Apalagi yang mahasiswa ngantuk-ngantuk itu ya, jangan-jangan lemah urtikesu karena anemia Vero. itu turun, jangan-jangan ya. Jadi Terus cek ya nyantuk, hemoglobin, dan donor darah itu pasti akan minum tablet tambah darah. Screeningnya apa? Screening dari IMLT alias infeksi menular lewat transfusi darah. Itu apa aja? Dari HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, ada 4 yang dicek. Ya, itu gratis loh, Dek. Ya, kamu jalan ke lab ya itu habis berapa juta ya.
Jadi please ya, silakan donor darah. Kalian anak kedokteran, mosok kalian tidak menginisiasi untuk donor darah ya. Jadi kalau ada donor darah di sini juga ada donor darah kan biasanya ya keliling seluruh fakultas UNS itu kerja sama dengan donor darah ya harus. Kamu nggak pernah? Nah, Nggak pernah. itu harusnya ngecek Kamu pernah? hemoglobin. Kamu kenapa nggak kan dari cowok? Vero juga pernah. Bima juga nggak angkat tangan, cowok. Dan di FK nggak sih? Ada ya, Vero juga ikut ya. Oh iya kan? Yang kamu ikut yang mana, Fer? Jadi Yang kebit. Bukan yang Matt Marvel. Nah, Aku ikut yang Matt Marvel. ya, prinsipnya bisa dibaca sendiri ya. Nanti ada. Nah, yang terpenting adalah cara kerjanya. Besok kalian Anjir, tadi akan panas banget, Cok, udah hujan. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Ya, jelas taruh Labil. Besok sih pakai PDPA aja ya. Jadi jangan pakai jari. Nanti ada yang tulisan lagi. Jadi sekarang itu kita tidak mengambil darah dari mahasiswa karena titik-titik mau pingsan, titik-titik pingsan ya. Bingung mau taruh tempatnya di mana. Padahal dulu zaman saya itu saling suntik menyuntik ya. Jadi waktu saya S1 Seru itu, banget, Cok. sama-samanya itu saling beli semua. Ya, ya, kalau sekarang ya udah pakai sampel aja ya. Jadi dan nanti waktumu cuma berapa menit. Doping kita saya ngurusi pemeriksaan ya, akhirnya jadinya malah nggak praktikum. Nah, caranya gimana? Pakai sarung tangan, bersihkan jari manis ya. Jari ini kalau pakai jari ya, terus menggunakan lancet, kemudian usap dari tetes darah pertama ya. Jadi bersihkan itu tujuannya adalah untuk menghilangkan debris. Kemudian isi mufet dengan tetes berikutnya, jangan terputus dan jangan terlalu rendah. Ini yang penting ini ya. Jadi misalnya nanti kalian praktek pakai DTA ya, tolong perhatikan ya. Jadi darahnya itu nanti taruh di sebuah objek gas kayak gitu. Ataupun misalnya nanti ada pipet seperti itu, masukkan ke dalam pipetnya secara full, nggak boleh terputus ya. Jadi nggak boleh ada udara, nggak boleh terputus dan harus penuh full ke pipetnya. Nanti ada gambar pipetnya yang ya. Iya, kemudian usap kelebihan darah di bagian luar dengan tisu ya, makanya kalian perlu bawa tisu, cek ada gelembung udara atau tidak ya. Kalau gelembung udara itu kebanyakan nanti pasti akan terpengaruh. Kalau bisa benar-benar pure nggak ada gelembung udara, yang benar adalah tidak ada gelembung udara. Kemudian nanti taruh di kufet holdernya, masukkan, nanti kadar hati akan diukur sendiri ya. Ini alatnya ya, jadi alatnya seperti ini, besok ya merah seperti itu. Dan nanti ini ditarik, itu ada tempat untuk kufet ini ya, ini ya kufet ini darah itu harus full. Ini tuh biasanya nanti warnanya kuning, yang reagennya itu warnanya kuning. Kalau ini terisi darah, maka dia akan nyampur full merah seperti ini ya. Nah itu harus benar-benar full mengisi si kufet ini. Jadi yang di daerah itu harus terisi penuh semua ya. Nah itu baru setelah itu dimasukkan, kemudian nanti disuapkan saja di dalam itu keluar ya. Jadi saya tidak merekomendasikan lagi dan namanya pemeriksaan dengan sahdi ya. Kalau zaman itu saya sahdi ya, mengikuti sahdi seperti itu dengan mencocokkan warna. Puskesmas masih ada, tapi itu kurang akurat ya. Jadi sekarang biasanya sudah pakai LCD. Oke, harga rujukannya di pria lebih tinggi ya, 13 sampai 18 ya, wanita 11,5 sampai 16,5. Dan ini akan beda-beda tiap deteksi. Oke, yang kedua hematokrit ya, dengan metode mikrohematokrit ya. Jadi harus tahu dulu hematokrit itu apa? Ada yang tahu? Suara saya terdengar nggak sih? Terus banget ya. Ada yang tahu hematokrit? Belum tahu ya? Belum kuliah. Besok ya, kalau ya. Belum kuliah. Hematokrit adalah Besok brainstorming. dari sel darah dibandingkan dari seluruh volume darah ya. Jadi persentase dari sel darah terhadap seluruh volume darah itu adalah yang namanya hematokrit ya. Seluruh volume darah. Jadi menentukan volume semua eritrosit dalam volume darah itu. Nah, sel darah itu dominan paling banyak adalah eritrosit yang alias sel darah merah. Sehingga kita menentukan apakah sel darah merahnya itu adipon atau tidak. Indikasi untuk ini ya,
batalannya eritrosit ya, batalannya sama. Nanti ada penyumbang, ada sentrifuge mikrohematokrit, ada tabung mikrokapiler dan grafik pembacaan hematokrit. Ya, ini yang namanya tabung mikrohematokrit ya. Nanti ada tipis lah, ini yang saya bilang hati-hati ya deh. Ini biasanya kesepakatan kalau kalian kayak gini dong, patah, tajam, nah maksud nanti kalian langsung bingung ya, karena pakai darah pasien dan lalu terkena, apalagi ada yang lupa pakai enzim biasanya habis apa-apa. Ya, jadi saya bilang hati-hati, ini yang paling sering terkena adalah ya kalian ya, karena kalian kalau semangat hati-hati. Nah, cara mengisi tabung mikrohematokrit ini gimana? Nanti lokasikan ke sebuah alat uap atau tempat ya, nanti digantung ya mbak arus medianya apa. Kemudian nanti ini misalnya tabung mikrohematokritnya seperti ini, nanti kamu pisah-pisah ke darah, maka dia akan naik ya. Jadi dengan gaya pemisahan seperti ini dia akan naik sampai penuh ya, sampai ada sekitar 3/4 penuh ya. Jadi kalian harus mengisi sampai 3/4 dari ukuran tabung mikrohematokrit. Nah, setelah itu masih di dalam tertutup seperti ini, maka sumbat dengan penyumbat. Nah, penyumbat itu nanti ada di sebelahnya sentrifuge ya, biasanya satu seperti itu. Nah, itu nanti ditekan ya, jadi bentuknya kayak malam itu ya, ditekan seperti itu. Nah, itu hati-hati, biasanya keselamatan kalian ya, silap itu malah rusuk ya. Jadi pelan-pelan set, berarti nggak usah ditekan, itu pasti dia masuk ya. Nah, setelah kesumbat ditarik, nanti saya akan koordinir untuk melakukan sentrifugasi ya. Sentrifugasi itu selama 35 menit 16.000 rpm. Setelah nanti selesai, biasanya saya tunggu semua hematokrit terkumpul terlebih dahulu, baru diputar, jadi selesainya bareng-bareng. Nah, terus baru dibaca. Cara bacanya gimana? Ini ya deh, tabung mikrohematokrit kan seperti ini. Setelah diputar, tujuannya sentrifugasi adalah untuk memisahkan sel darah dengan plasmanya. Ya, plasma itu adalah bentuk cairnya dari darah ya. Jadi ketika Anda setelah memutar dari darah, maka dia akan terpisah antara sel darah dengan plasmanya. Nah, yang dihitung itu adalah, nah ini kan digeser ya. Jadi kalian tuh harus menggeser ya, dimana seluruh tabung ini akan memotong dari sini ya. Jadi misalnya ini sampai di sini, oh ternyata ini makin ini sampai di sini kan dia bentuknya fullnya segini ya. Jadi ini adalah 100%. Kamu isi mikrohematokritnya sampai seberapa? Misalnya kamu isi 3/4 sampai sini nih. Ya berarti dia kamu berdiri 100% di sini. Nah, batasnya itu kamu tarik garis ke sini. Paham? Paham? Paham ya? Jadi 100 kamu isi adalah sampai 100, sampai 3/4. Dan 3/4 ini kamu kasih ke garis 100. Garis 100 itu yang paling atas ini. Ya. Terus nanti kan ini kan terpisah nih, ada cairan, ada darahnya, ada sel darah. Nah, sel darah itu motong di garis mana? Nah, ini kamu tarik ke sini. Paham ya? Itulah hematokrit. Jadi sesuai dengan definisinya, presentase sel darah dibanding seluruh volume darah. Ya, itulah hematokrit. Nah, itu nanti kamu dicatat nilai rujukannya adalah 40 sampai 54, kualitas 30 sampai 40. Oke. Kemudian hitung eritrosit ya. Ini agak tricky juga ya, dan biasanya pada kalian sudah pernah pakai mikroskop sebelumnya? Ini kalian semester 4 toh? Iya. 3 semester udah belajar mikroskop belum? Sudah ya? Bisa menggunakan mikroskop? Bisa. Bisa ya? Harusnya bisa. Oke. Nah, hitung eritrosit ini menggunakan mikroskop ya, menggunakan yang namanya bilik binum ya. Walaupun mungkin saat ini itu sudah canggih ya, banyak hematologi analyzer seperti itu, tapi ya
penghitungan eritrosit ini adalah dasar kalian menghitung sel di seluruh cairan tubuh. Nanti saya ngomong ya. Belum tentu di tempatmu besok itu punya analyzer, karena analyzer yang untuk hitung kayak gini itu mahal. Ya, so kalian harus tahu cara menghitung bilik dengan bilik hitung. Caranya gimana? Darah diencerkan dengan reagen Hayen. Kemudian fungsinya reagen Hayen adalah mengisikan eritrosit, baru nanti kalian hitung. Ya, saya langsung aja. Jadi nanti kalian ada yang namanya ya pipet eritrosit ya. Pipet tubuh itu ada banyak ya. Yang eritrosit itu nanti dalamnya warnanya merah ya. Jadi butirannya itu warnanya merah. Biasanya udah di setting sama Mbak Arus ya. Jadi kalian tinggal pakai. Nah ini caranya gimana? Kalian hubungkan dengan selangnya. Terus nanti kalian kedoknya pakai spet ya. Nanti kita hubungkan dengan spet pelan-pelan ya. Kalian kedoknya pelan-pelan sampai angka 0,5. Biasanya di sini nanti ada tulisannya ya, dari 0,5. Sedot sampai segitu. Ya. Jadi bisa darah sampai batas 0,5. Kemudian sedotan. Ya, kemudian darah di bagian luar. Kemudian masukkan uji surat ke dalam larutan Hayen. Nah, larutan Hayen itu kan dipakai untuk beberapa kelompok ya. Jadi tuangkan dulu ke tempat lain ya. Jangan celup PKB ke situ ya. Biasanya yang salah itu saya harus ganti. Nah, yang jadi selalu gara-gara kalian langsung masukin ke larutan Hayen. Ya, jadi apa sedot gak? Sedikit, kemudian sedot lagi Hayen sampai batas 101. Di sini itu harus 101 ya, biasanya di atas. Sedot. Kemudian angkat pipet dari larutan, kemudian tutup kedua ujung pipet dengan jari-jari tangan. Ini nanti megangnya ya. Ini megangnya gini. Dan kemudian kocok pipet secara transversal 2-3 menit. Ya. Jadi putar aja. Ya, secara transversal 2-3 menit. Tunggu setelah 2-3 menit. Kemudian kamu siapkan bilik hitungnya sambil nyiapin bilik hitung. Ini bilik hitung. Kalau sudah bisa pakai mikroskop, ya nanti kamu taruh bilik hitung, kemudian tutup dengan deglas, ya tutup dengan deglas. Jadi ditutup, kemudian cari bilik hitungnya dulu. Bilik hitungnya itu ada di sini deh, di sini atau di sini, ya. Jadi ada di atas sumuran yang tengah ini ya, satu sama sini. Monggo mau pakai ini boleh, mau yang sini ya boleh. Ya, cari bilik hitung. Nah, seperti ini ya bilik hitung. Jadi kamu cari pada salibnya ya. Saya biasanya nyuruh salibnya dicari dulu ya. Jadi kalian harus bisa melihat ini dengan perbesaran 10 kali ya. Kemudian dikalikan dengan 40 kali objektifnya untuk melihat ini. Nah, kemudian untuk eritrosit ya, kalian itu nyari yang plus tengah-tengah persis ini ya. Jadi yang di tengah-tengah salib ya. Yang berhitung adalah pojok sini, pojok sini, pojok sini, dan pojok sini, pojok sini. Jadi 5 kotak pedak. Ya. Boleh horizontal seperti ini, boleh monggo mau pojok atau diagonal. Ya. Nah, yang berhitung, yang ini kan ada seperti ini nih, ya. Yang berhitung, Oh kelihatan banget ya. adalah yang ada Kelihatan banget ya. satu kotak. Dari 1, 2, 3. Kalau ada yang pas garis, ya, misalnya ada yang eritrosit di sini nih, atau eritrosit di sini, atau eritrosit di sini, atau eritrosit di sini, maka pilihlah 2 sisi saja yang dihitung. Jadi misalnya di sini ada semua sisi ada, ya, kalian tuh hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi yang sini misalnya ada satu, nggak usah berhitung. Jadi pilih 2 sisi aja. Paham? Paham ya? Jadi yang ada di dalam kotak ini plus 2 sisi saja kalau yang menghitung garis. Ya, oke. Dan itu harus seragam. Kalau di sini garis ini, sini ada di sini semua. Jadi 2 sisi garis saja. Ya. Kedengaran nggak ini? Akumulasi Kedengaran nggak itu? Enggak kan. Ini suara hujan. Ini atau diagonal ini, mau pilih mau
terserah lah ya. Kuncinya 5. Nah, Loh. nanti penampakannya seperti ini ya, ini ya peta-petanya. Nah ini kan ada yang garis nih, garisnya tuh biasanya juga seperti ini. Nah, misalnya kita menghitung yang ini, yang sebelah ini jangan ya, jangan dihitung. Itu jangan dihitung. Yang mau masukin adalah yang sudah dalam garis ya, 1, 2, 3, 4 ya. Plus dalam-dalamnya ini. Kalau dalamnya kan otomatis dihitung ya. Ya, jadi eritrosit bentuknya kayak donat ya. Kalau yang ini ya, jadi tengahnya nah, nanti setelah dihitung 5 kotak sudah, maka tinggal dikalikan 10.000 ya. Harusnya ketemunya normanya adalah 4,5 sampai 6,5 juta ya pada laki-laki, perempuan lebih rendah ya, 3 juta. Jadi harusnya ketemu cukup banyak karena ini 10.000. Berarti kamu kurang paling enggak ketemu ratusan ya. Jadi bisa 400, bisa 300. Silakan dihitung dulu. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian indeks eritrosit ya. Indeks eritrosit itu ada MCV, MCH dan MCHC ya. MCV ya, indeks eritrosit itu fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui dari jenis anemianya ya. Kita bisa membagi jenis anemia berdasarkan indeks eritrositnya. Ada hipokromitosit, ada normokromnosit, ada makrosit ya. Nah, MCV singkatan dari intramuscular volume. Cara menghitungnya adalah ini, hematokrit kali 10 dibagi eritrosit. A itu eritrosit ya, angka eritrosit, HCT itu hematokrit ya. Jadi MCV adalah pembagian dari hematokrit terhadap eritrositnya. Ini menunjukkan adalah intramuscular volume, dari ukuran volume ya. Jadi ukuran sel, kamu tahu ini mikrosit, mau ini mikrosit dari MCV. Apa di YouTube? Kemudian Tutor MCH besok. ini korpuskular hemoglobin ya. Ini menandakan kromasi eritrosit itu berdasarkan Kitab Bima. kadar hemoglobinnya. Ekstraver. Kalau MCH-nya makin rendah, maka dia akan semakin hipokromik ya. Jadi kromasinya makin kurang. Cara menghitungnya adalah hemoglobin dibagi eritrosit Chris. ya. Bentar. Ya, ada normokrop, ada hipokrom, tidak ada hiperkrom ya. Kemudian MCHC juga sama untuk melihat kromasi ya. Itu Dina. Ini adalah Maaf, Vero ini ya. Karena mau belum. Oh, alah. Jadi Tanggapan Fer. konsentrasi tiap hemoglobin per Tidak tanggapan Vero. jadi lebih keseluruhan lagi. Iya. Asistensi kok ada absen. Normokromik dan hipokromik Sepanggil dan ada. hipokromik itu tidak ada makan. Lanjut satu-satu ke mana? Semakin kecil maka semakin kecil MCV-nya, semakin hipokrom ya, semakin puncak itu hipokromik, kalau semakin normal berarti normokromik. Oke. Nah ini juga sama ya, ini pembuatan apusan darah ini sering melukai juga ya, hati-hati kalau mau slide darah. Caranya gimana? Nanti kalian latihan ya. Tumben kamu bawa pulpen. Ini sama asisten. Ya, jadi nanti kasih 1 tetes ya darah di objek ya. Kemudian kalian kirimkan dari objek gas ini 30 derajat, tarik ke belakang, biarkan bleber ke seluruh sisi ya. Jadi dengan tarik seperti ini dia pasti akan bleber ke seluruh sisi. Kemudian secara gentle pelan ya, nggak usah ke susu, nggak usah ditekan, itu majukan, dorong ke depan. Ya ini ya, jadi panjang apusan yang baik adalah 5/3 panjang slide ya. Biasanya kalau kalian belum mandi masukkan yang seperti itu ya. Warna kemerahan terdapat bagian tebal dan tipis seperti lidah yang biasanya ya. Kemudian lebar apusan 2/3 lebar, tidak boleh ada goresan, lubang-lubang, tonjolan, ukuran
ya yang baik seperti ini, jadi kayak lidah, kemudian ada area tipis dan area tebal, harusnya seperti itu. Nah, kalau garis-garis ini ya, potong-potong ya, atau terlalu kerucut ya, atau terlalu pendek, terlalu kurus, bolong-bolong kayak ini nggak bisa dibaca, nanti sulit dibaca. Oke, kemudian nanti kalian juga mempraktekkan untuk pengecatan ya. Jadi pengecatan ini menggunakan yang namanya right bisa ya, pengecatan right bisa. Dan itu caranya gimana? Setelah kalian bikin hapusan, maka biarkan mengering ya, biarkan mengering dengan sendirinya. Kemudian fiksasi dengan metanol. Tujuan fiksasi ini adalah untuk mempertahankan bentuk dan sel seperti saat hidupnya ya, jadi tidak berubah. Memfiksasi supaya tidak lepas ya, dan untuk mengkondisikan bahwa sel-sel itu akan terwarnai seperti saat terakhir dia hidup. Dan makanya namanya fiksasi, menggunakan metanol absolut. Kemudian nanti setelah metanol itu akan kering sendiri juga ya. Kemudian kita akan gunani dengan larutan Wright ya. Larutan Wright-nya 2 menit. Setelah digunani, dibuang Wright-nya ya, bisa dibuang sedikit. Kemudian lanjut dengan bisa 5 sampai 12 menit ya. Kemudian setelah bersih, dibuang lagi, alirkan air ya. Kemudian tunggu kering baru dibaca mikroskop ya. Nah, nanti kalian harus mencari yang namanya area baca. Area baca itu tidak terlalu ke ekor itu adalah yang dari ujung lidah ini, atau tidak terlalu ke kepala. Jadi biasanya kamu ngambil di tengah-tengah ya, ekor agak ke kanan sedikit ya, biasanya seperti itu. Bisa membaca gini, bisa membaca gini, terserah. Ya. Nah, caranya tahu kalau zona bacamu benar itu adalah eritrositnya tersebar bulat-bulat, bagus, cantik, enggak saling tumpang tindih. Kalau kamu terlalu ke ekor, maka sentral palornya hilang. Sentral palor tahu ya, yang bagian tengah puncaknya itu hilang ya, jadi dempet-dempet seakan-akan kromasinya bagus ya. Sedangkan kalau terlalu ke kepala, kamu akan terjadi yang namanya rulo formation ini ya, yang dental-dental kayak rantai. Jadi cara tahu bahwa tempat baca itu ideal adalah eritrosit berdiri satu-satu ya, bentuknya cantik ya. Ini ya, working area di situ, dibaca sendiri aja. Oke, nah setelah itu kita harus melihat morfologi eritrositnya, menilai morfologi eritrosit ya. Untuk menilai kita biasanya pakai yang namanya 3S. Ini dari saya zaman S1 ya, Prof selalu ngomong 3S, size, shape, dan staining ya. Pertama size alias ukuran ya. Ukuran itu ada tadi ya, normositik, mikrositik, dan makrositik ya. Ini punya arti sendiri-sendiri deh ya. Kalau makro arahnya ke artinya mekoloblastik, hemolistik ya, mikrositik ADB, talasemi ya. Bagaimana cara tahunya size ini? Biasanya kita bandingkan dengan inti limfosit terkecil ya. Jadi kalau ukurannya sama dengan inti limfosit terkecil, maka kita sebut dengan normositik. Kalau dia lebih besar, maka dia makrositik. Inti limfosit. Kalau dia lebih kecil, maka dia mikrositik. Kemudian bentuk ya, bentuknya harusnya dikontrav ya, tadi ya, benar seperti itu ya. Karena kita melihatnya 2 dimensi ya. Area kepuncatan itu sepertiga dari luas eritrosit ya. Jadi tidak boleh terlalu puncak ya. Jadi misalnya cincinnya tipis-tipis kayak itu tidak boleh. Itu yang dinamakan hipotrofik ya. Jadi ukurannya, puncatannya itu harusnya sepertiga bagian luas eritrosit. Nanti kita lihat gambarnya ya.
kalau kita ngomong beberapa kelainan eritrosit ya, ada anisositosis, ada polipilositosis. Aniso ya, an itu tidak, iso itu sama. Berarti anisositosis tidak sama ukurannya ya. Variasi abnormal ukuran eritrosit bisa kecil besar, kecil sedang, ada yang kecil banget. Itu adalah anisositosis ya. Poikilo adalah kelainan bentuk eritrosit, apapun kelainan bentuk itu kita namakan poikilo ya. Contoh sklerosit, ovalosit, makrosit, eritrosit, sel pensil, sel tabir, ritrop, nanti kita lihat ya. Kemudian adanya normoblas atau eritroblasnya ada atau tidak. Eritroblas atau normoblas itu adalah sel eritrosit muda yang masih berinti ya. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Kalau kita lihat satu-satu. Ini ya, hipokrom. Tadi kromasi kita melihat dari sentral paron. Harusnya berapa normalnya tadi? Ayo, sepertiga apa 23? Sepertiga. Tiga ya. Nah ini ya, ini kalau udah luas banget ya, ini area putih di tengahnya tuh udah lebar banget. Ini adalah namanya hipokromik ya. Next, normositik ya. Ini ya, normositik seperti ini. Ya, kalau sentral palonnya hanya sepertiga ya. Normositik ya. Normositik ukurannya sama dengan limfosit. Di sini ada limfosit ya. Warnanya beda. Ininya ukurannya sama. Nah, limfosit ini kan limfosit gede. Limfosit itu adalah sel satu ya. Kemudian agranuler ya. Ini kan lebih kecil nih. Ya, berarti ukuran eritrositmu adalah mikrositik. Ya. Jadi kalau banyak Anjir, aku nggak bisa bedain tuh gimana. kecil dari limfosit yang intinya satu kayak ini. Susah Berarti dia mikrositik. bandingin. Oh, Makrosit ya. Nggak kelihatan ya nggak sih? Demi limfositnya itu. Limfosit itu kayak leukosit kan? Leukosit agranuler. Iya. Leukosit agranuler. Iya. Dan granuler kan yang kayak itu kan, yang kayak basofil. Neutrofil gitu ya. Anisositosis adalah perubahan perbedaan ukuran ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang meot ya, ada macam-macam. Anisositosis ya. Poikilo ya, poikilo adalah kelainan dari variasi bentuk ya, ada yang sistosit ya, ada yang target, ada sklerosit, ada macam-macam, polikromasia. Sel target ini ya, jadi ada titik tengahnya lagi, itu sel target seperti itu ya. Kemudian tiganya akantosit ya, akantosit itu biasanya pecahan, bisa fragmen, bisa juga kelainan membran seperti itu. Kemudian bursel ya, bursel itu yang sudah tidak beraturan. Ya nanti Kayak pernah ya berusaha apa ya? ovalosit ya, sesuai namanya ya, bentuknya oval, gampang. Sel cerutu ya, sel cerutu benar-benar gepek. Sel cerutu ovalosit ini biasanya pernah dapat deh khas pada Ligan atau buku PA. anemia, Aduh, tak kira PA. Cerutu. defisiensi Sedat ya. besi ya. Jadi sel cerutu, sel pensil ya, itu biasanya anemia defisiensi besi ya. Oh. Ini ya, teardrop ya. Ini yang namanya teardrop ya. Ini bisa kita muncul pada kasus-kasus hemolitik, myelofibrosis ya, hemolitik talasemi ya. Bentuknya seperti tetesan air mata. Nanti ada semuanya preparat nanti dibutuhkan kalian ya. Silakan belajar ya. Kemudian ada sel target ini tadi ya. Lesi target, lesi sel target. Akantosit ya. Ya, jadi akantosit itu bulat, kemudian ada tonjolan-tonjolan tidak beraturan. Ya, jadi bedanya akantosit sama bursel, ya, ini dua bursel. Bursel itu benar-benar tapi masih reguler. Tapi kalau akantosit tonjolannya itu
bunder ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek ya. Gitu. Kemudian stomatosit, pernah mungkin dulu pas praktikum biologi Stomata. SMA ya, ada yang bentuknya stoma daun ya. Stomata ya. Ini adalah Di batang. Di stomatosit mulut daun yang buat bernafas. Kemudian Stomata. sistosit ya, ini keping-keping darah pecahan biasanya bentuknya tidak teratur. Cier bro. Pneumonisis ya biasanya. Kemudian krenatit ya, krenatit itu karena biasanya penyebabnya lama. Oke, next. Ibu sel biasanya sering pada pasien-pasien dengan ginjal ya, sakit ginjal. Kemudian sel sabit ya, bentuknya seperti sabit ya, pada thalassemia sel sabit. Sickle cell. Polikromasia. Sickle cell Ini anemia. juga ya, nanti kalian akan ketemu polikromasia. Polikromasia itu adalah Anemia yang muda jadi tahan terhadap alias retikulosit. Jadi bedanya tadi ya, catat ya, eritroblas itu masih punya inti ya, eritrosit muda tapi masih punya inti. Sedangkan retikulosit ini tidak punya inti tapi masih punya RNA ya, jadi masih ada materi genetiknya sehingga warnanya itu semu-semu ya. Jadi setelah Aniso itu berarti enggak sama poikilosis, bentuknya macam-macam. ya. Seperti itu. Nah, ini sudah tidak punya nukleus, tapi dia warnanya beda dengan eritrosit yang sudah matang. Dia warnanya kepink karena ada materi genetiknya, nanti ada asam ribonukleotnya. Bisa ya. Kemudian sferosit ya, hitam kecil tengil ya, namanya seperti itu. Sferosit kecil, hitam, pekat ya, ini menandakan adanya hemolitik imun ya. Nanti ya belajar ada salah satu aminnya normositik adalah hemolitik imun ya, ada di tutorial. Terus leptosit ini lebih besar lagi ya. Kemudian cincin cabut ya, ini kelainan-kelainan dari inklusi ya, cincin ya. Dan ini Howell Jolly ya, Howell Jolly body itu ada anden-andennya merupakan ini ya. Kemudian basophilic stippling ini ada titik-titik halus ya, titik-titik halus, inklusi juga di eritrosit. Kemudian ada Pappenheimer body ya, ini lebih halus dibandingkan Howell Jolly. Kalau Howell Jolly benar-benar bunda, kalau Pappenheimer dia lebih tipis ya, biasanya menyertai juga basophilic stippling. Nah ini ya, tadi eritroblas kalau tadi lebih muda lagi daripada retikulosit ya, alias polikromasia, ini adalah eritroblas yang masih punya inti ya. Jadi eritrosit muda berinti itu namanya eritroblas atau normoblas ya. Nih, nah hubungannya sama praktikum kalian yang retikulosit. Jadi retikulosit ini banyak maknanya untuk laboratorium ya. Saya bilang dalam DD anemia normochromik normositik itu biasanya wajib dimintakan hitung retikulosit ya. Jadi klinisi, dokter umum, dokter spesialis, dokter spesialis biasanya yang lebih sering itu pasti minta hitung retikulosit ya. Karena apa? Retikulosit adalah sel eritrosit muda. Ini menunjukkan bahwa proses eritropoiesismu sedang berjalan dengan baik, dia masih merespon dengan baik ya. Nah, namanya pengecatannya apa yang bisa kalian lakukan? Namanya adalah pengecatan supravital ya. Kenapa kok namanya supravital? Karena masa dicek dalam keadaan hidup, beda sama yang tadi. Kamu matikan, kamu fiksasi, dia berhenti ya. Sedangkan ini dia masih dalam keadaan hidup ngecatnya ya. Jadi eritrositnya masih bermetabolisme, masih hidup. Itu yang namanya pengecatan supravital ya. Tadi ya, kalau eritroblas masih ada intinya, retikulosit ya itu sudah lepas intinya ya. Nah, nanti caranya gimana? Nanti caranya adalah kamu besok pakai cara kering saja ya. Cara kering itu kan ada dua ya, cara basah dan cara kering. Kalau cara basah itu biasanya cuma satu tetes
campur dengan gampang. satu tetes BCB Kata Bima kemudian gampang. tutup. Ya. Kepiting. Nanti mungkin saya akan Jadi keluar. arahkan Iya. untuk cara Kenapa kering. pada Ya, cara remet? kering Kenapa pada remet? ditaruh dulu, dicampurkan Bukan remet, sama apa EDTA, ya, tahun lalu kemudian itu. ambil satu, kemudian bikin hapusan. Akman diceritain katanya Baca. apa namanya? Ya, jadi Soalnya bedanya diubah-ubah di terus situ. tuh. Kalau Tapi yang gampang basah keren. seperti ini, kalian Bisa nyampur beda. kemudian langsung tutup big glass. 43 Baca. berarti. Nah, itu nanti Berapa? kalian bingung biasanya. Kalau yang tahun sebelumnya Gampang. pakainya Gampang. cara basah. Ya, gue Cuma Tipsnya. kelihatannya waktu itu Praktikum responnya gimana? mahasiswa pada bingung kan. Ngitungnya soalnya pada tumpuk-tumpuk, kalian belum ahli untuk ngitungnya. Maka saya sarankan mungkin cara kering aja. Jadi nanti dicampur dulu, tunggu, kemudian ambil satu tetes, bikin hapusan. Oke. Ini ya. Jadi ini kering ya, cara keringnya saya bilang ya. Jadi ambil jarak berapa tetes sebanding dengan dari BCB-nya, William Crystal nya, kemudian campur, kemudian tunggu sekitar 15 menit ya, kemudian bikin hapusan baru dibaca. Ya, jadi besok pakainya cara kering ya, Dek, ya. Jadi bukan cara yang basah. Nah, nanti yang gue lihat kayak gini, Dek, ya. Kalau ini cara basah itu ngambang, jadi layu-layu gitu ya. Nah itu kamu bingung. Nanti kamu ngitungnya bingung. Nah yang dicari adalah eritrosit tapi yang ada biru-birunya di tengahnya, ya. Jadi ini setiap ada ini itu boleh 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah materi RNA-nya, gitu ya. Hitung retikulosit adalah dalam 1000 eritrosit. 1000 eritrosit itu biasanya saya kalau waduh, ini susah ya. Nanti sambil diarahkan sama residen ya. Kalau saya biasanya dengan perbesarannya adalah di 40 ya. Di 40 seperti itu. Kemudian saya bisa hitung ya, kira-kira dalam 1000 eritrosit itu saya harus geser 3 kalian ya. Tapi nanti biar dibantu sama asisten ya. Jadi kalian hitung 1000 eritrosit berapa. Nah, itu nanti ketemu berapa retikulosit kalian persentasekan. Oke, ini ya. Jadi retikulosit adalah sel eritrosit yang masih ada RNA-nya, eritrosit. Ini ya. Jadi misalnya didapatkan 20 sel retikulosit per 1000 eritrosit, maka ditulisnya 2% ya, karena 20 per 1000 kali. Kemudian golda, ya, sudah pada tahu goldanya masing-masing? Sudah. Ya. Oke, makanya itu kita sudah pakai sampel ya. Nanti pakai sampel. Positif juga. Jadi sering diperiksa ada reagen A, anti A, anti B, anti A, anti B. Saya cepat aja ya, saya masuk udah pernah harusnya ya. Seperti itu nanti pakai kertas ya. Bapak. Kalau enggak ya pakai objek. Ibu bapakmu pasti ada yang di- satunya Satunya objek apa kertas. Di Ya, BDO. kalau dari objek kelas ya udah. Intinya nanti kamu teteskan ya darahnya tes 4 ya. Aku Ada donor 4 darah tetes darah. cuma buat Seperti ngecek itu. dulu kadar. Kemudian kasih anti A, anti B, anti HB-mu berapa sih? kalau 14 biasanya ya. di Bagus. Pak Arun anti A, anti B, Iya, anti saya A, normal anti aja. B. Bagus. Ya. Soalnya Tapi nggak banyak tahu yang itu Mbak Arun Anemia. belinya yang apa ya. mengatakan ada. Tapi biasanya dapat itu. Iya, dan ada yang nanti cewek, buat ada yang lihat, nggak nyampe 11. ketika mencampur, 10 apa 9 gitu. Setelah Nggak boleh mencampur darah. dari ini Nggak sampai boleh lah, langsung ini masuk. pinfallnya ya. Aku aja pas Ketika malamnya kan mencampur aku dari ini ngecil. kalian tidak Mau boleh pingsan aku. menggunakan tusuk gigi yang Baru nggak sama. boleh olahraga sebenarnya. Jadi harus Kapan ya? intinya di sisi Jam yang 4 berbeda. oh. Jadi intinya Pingsan sama tidak Miko. boleh mencampur Aku nge-gym sama antara Miko. setelah kamu nyampur ini, Aku kamu habis nyampur ini, apa namanya? tidak boleh. Duduk kan, mau berdiri. Ya, jadi harus Hitam cok gelap. terpisah. Langsung gitu lagi aku. Ikutin ortostatik. Tes ortostatik. Dan nanti kita lihat yang Kaki kita jerat. kombinasi yang mana. Itu yang kamu nanti ada di skenario kombinasi besok. anti A berarti Oh iya, ini darahmu itu kunang-kunang memiliki kalau A, dari ya. duduk saya A, berdiri kemudian B apa, tidak pandangannya menggumpal, D-nya menggumpal, oh, berarti kabur. A, toh. Gara-gara itu. Gampangnya ini SMA sudah. hipertensi ortostatik. Oke, eritrosit itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup banyak ya. Jadi makanya kalian harus bikin BRK itu fungsinya adalah supaya kalian
biar nggak banyak tanya ketika vaksin. Oke, kemudian halo, sudah. Oke ya, untuk yang kedua adalah leukosit. Ya, leukosit ini nggak kalah pentingnya ya. Nanti kalian melakukannya hitung leukosit, hitung jenis leukosit, morfologi dan ya. Kayak kamu di blok. Hitung leukosit sama. Kamu nge-follow ya, dengan bukan ini entrosit si bedanya adalah apa? follow. Bedanya adalah Kamu follow ya? ya. Follow Ikan cowok. leukosit itu tengahnya warnanya putih ya, bulannya itu warnanya putih ya. Dan bedanya lagi adalah cara menghitungnya. Ya ini sebenarnya mirip ya, isap darah sampai setengah, kemudian habis itu habis penelitian darah, kemudian isap larutan curve-nya sampai ke atas gelas, kemudian angkat diputar ya. Bedanya ini 15 sampai 30 detik, kalau tadi 2-3 menit karena larutan air itu harus melisiskan eritrosit ya. Karena melisiskan yang lain. Tuh. Nah, ini sama persis ya. Oh iya, tadi lupa ya. Setelah ditutup ini kalian neteskannya itu ke ujung-ujung ini ya. Jadi disentuhkan aja, nanti dia blender sendiri. Jadi nggak usah buat apa-apain, nggak usah buat bolong pakai cepet. Itu dia akan blender sendiri, dia akan ke sini. Dan itu terus kemudian tunggu dulu ya. Tunggu 2-3 menit supaya mengendap. Kenapa? Kalau masih basah dikandani nanti dia melayang-layang ya. Jadi ngitungmu susah nanti ya. Jadi biarkan dia mengendap dulu 2-3 menit. Nah kalau tadi eritrosit itu di tengah, kalau leukosit itu malah di pinggir ya. Jadi pakainya kotak-kotak besar ini ya. Jadi ada 4 kotak seperti itu, sama hitungnya ya. Jadi yang ada di dalam kotak kalau lewat garis pilih 2 sisi saja. Nah, kalian jangan membayangkan cantik ya, leukositnya itu kayak gini ya, Dek. Jadi yang kamu notice itu tuh adalah inti selnya ya. Jadi kelihatan inti selnya, kemudian untuk sitoplasmanya itu tipis gitu ya. Jadi jangan berharap terlalu lebay, dan granulnya ya, biasanya granulnya itu kelihatan titik-titiknya. Itu yang kalian hitung sebagai leukosit. Dikit lagi, Cok. Nah, nanti jumlah dari seluruh kotak itu kalian MU menuju kalikan degradasi. loh. Kalau tadi 10.000, ini kalikan 50 ya. Normalnya adalah 50 sampai 1.000. Kemudian hitung jenis. Jir kalah sama Hitung Hotspot. jenis, ada beberapa Pokoknya jenis ya. Kita tadi ya melakukan pengecatan, kemudian lihat di area baca. Kalian menghitung leukosit itu dalam 100 leukosit ya. Jadi dengan zigzag seperti tadi, kalian hitung 100 leukosit. Nah, yang dinilai apa? Membedakan dari Nggak tahu ini ya. ini ya. Ini yang harus kalian bedakan. Basofil, eosinofil, neutrofil batang, neutrofil segmen, limfosit, monosit. Ini adalah div count normal ya, alias hitung jenis yang normal ya. Basofil, eosinofil jarang deh ya, jarang ada basofil dan eosinofil kecuali pada kondisi tertentu. Makanya persentasenya 0 ya, 0 sampai 2% ya. Jadi jarang ketemu. Kecuali nanti kasus-kasus ya, beberapa preparat itu nanti ada kasus-kasus tertentu ada basofil, ada eosinofil. Ya. Kemudian neutrofil. Ini yang paling sering, dan yang paling sering adalah neutrofil segmen ya. Neutrofil segmen, kemudian yang limfosit monosit adalah agranular. Caranya gampang ya. Ini adalah granular berarti, granular semua. Ada yang tahu? Ini apa leukositnya? Dia bergranul ya. Neutrofil. Bergranul, intinya buahnya ya. Berarti kalau bergranul itu apa aja tadi? Basofil, neutrofil, eosinofil. Eosinofil, basofil, neutrofil ya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah neutrofil. Basofil itu yang
neutrofil. Yang dua ya, yang ginjal. Nah nanti kalian hitung sampai ketemu 100, Yang dua itu, kamu tengah hitung itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100. Betul. Ya. Nah, kalian bisa ngitung pakai Basofil. ini ya. Warnanya nggak Ini ini? jumlahnya berapa? Basofil. Maka hitungannya jadi 1%, Eosinofil. 4% ya, karena ini 1% ketemu 1 dari 1%, eosnya 4%, 6% ya. Selanjutnya sampai 100. gimana? Ya. Lihat pulsa. Eosinofil ternyata 2. Nah, kemudian jumlah leukosit ini kan eosinofil itu yang diketahui ya tadi dari eosinofil itu yang kayak ginjal. jumlah leukosit ada 8.000 ya. Oh, Maka limfosit yang karena buat bedain dengan tadi. neutrofilnya 75 Limfosit. sama 6 ya, ini 80%. Ini merupakan neutrofilia ya, berarti neutrofilnya meningkat. Berarti Tapi ada sifatnya adalah relatif ya, karena neutrofilia itu biasanya di atas 7.000 seperti itu. Kalau ini cuma 80% dari 8.000 itu paling di sekitar berapa? Nggak ada 7.000, paling 6.000 sekian ya. Jadi ini adalah neutrofilia relatif. 3/4. Ini ya, jadi khasnya kalian yang pertama bedain, yang paling sering itu kan adalah neutrofil ya. Neutrofil granulnya tuh halus deh ya. Granulnya halus. Itu loh, Ya, basofil kalian harus tahu ya, nanti granulnya kalau misalnya post-test warnanya lebih kelihatan. Mirip-mirip limfosit. Oh, tapi lebih mirip basofil. yang uji kalian Limfosit itu baca, bersih, harus nggak ada granulnya. identifikasi. Oh ya, ini buka dalamnya. Gitu ya. Jadi Ya, ya. neutrofil itu granulnya halus deh ya. Granulnya halus, kemudian kalau segmen Kalau dia eosinofil itu sudah ada granulnya yang merah. namanya filamen ini ya. Jadi basofil ada granulnya bulat, kemudian ada garis, ada bulat lagi, ada garis bulat lagi, itu yang namanya segmen neutrofil. Ya. Tapi kalau kamu ketemu granulnya halus, tapi bentuknya masih Jadi satu. kayak U gitu ya. Ginjal. Lanjut, ini yang namanya batang ya. Oh. Belum ada filamennya ya, belum ada garis tipisnya ini ya. Dia masih lurus kencang. Ini adalah neutrofil segmen ya. Nah, granulosit yang lain itu yang sering adalah tadi selain neutrofil itu kan yang paling sering, yang lebih jarang adalah eosinofil. Ini beda ya Dik, kamu lihat granulnya. Kalau yang ini sama ini granulnya lebih besar ya. Ini tuh kayak boba-boba gitu Dik. Dia tuh kayak boba-boba full. Warnanya ada yang bilang pink, ada yang bilang orange ya. Jadi lebih Bilang merah. terang bobanya gitu ya. Seperti itu. Itu eosinofil. Intinya mau bersegmen mau nggak bersegmen, intinya bobanya. Granulnya ya, berarti ya, granulnya. Jadi patokannya granulnya. Kemudian Buat ngebedain neutrofil, basofil sama eosinofil. basofil ini lebih juara lagi. Intinya hitam pekat deh. Ya, intinya tuh granulnya itu hitam pekat. Kalau ini tadi granulnya pink ke orangean ya, jadi tampak seperti boba-boba dan orange seperti itu. Sedangkan Kasih granulnya PCPD. hitam pekat, bahkan sering menutupi dari inti selnya Ya. ya. Jadi kadang inti selnya nggak kelihatan gara-gara granulnya. Tuh. Selama gak Itu ya, tercek. granulosit ada 3 itu. Kemudian limfosit. Limfosit gampang, bulat, seser ya. Kemudian sitoplasmanya agranuler ya. Jadi tidak ada granulnya. Ini gambarnya kurang oke ya. Jadi ini kayak ada granulnya, tapi kalau nanti kenyataannya benar-benar bersih, clean. Yang bulat clean itu adalah limfosit. Sedangkan monosit intinya tuh nggak beraturan dan agranuler ya. Sebenarnya tuh dia maksudnya tetap granuler, cuma granulernya tuh sangat-sangat halus sampai nggak kelihatan ya. Jadi monosit ini halus banget, terus biasanya bentuknya melekuk-lekuk ya. Jadi meletot-meletot seperti itu. Beda sama limfosit. Limfosit pure bulat biasanya ya. Ini adalah neutrofil segmen Gede banget sih. ya, dengan granulnya seperti ini ya. Udah dicatat. Oh iya. Nah, kalau granulnya merah-merah seperti ini, itu biasanya pertanda infeksi ya. Tuh.
Kemudian ini ya agranuler, bilang granulnya cuma TikTok ya. Kemudian ini vakuolisasi itu juga pertanda infeksi. Jadi kalau nanti ada infeksi ya, ada vakuolisasi, ada hipergranulasi, itu adalah pertanda infeksi. Ya ini eosinofil ya, ini beda ya. Granulnya tuh kayak boba gitu ya. Bulat-bulat gitu ya. Dan warnanya tuh pink ya. Ini layarnya kayak gini. Aslinya tuh warnanya pink orange seperti itu. Jadi kelihatan banget bedanya. Ya. Kemudian basofil ini hitam ya, granulnya hitam-hitam ya, pekat gitu dan nutupi biasanya. Jadi warnanya pun selnya itu juga hitam gitu. Limfosit gampang bulat ya, sitoplasmanya granuler ya. Nah ini limfosit tapi dia reaktif deh ya. Limfosit reaktif ini biasanya pada infeksi virus. Khasnya apa deh? Khasnya adalah kissing cell ya. Ini ya, ini kan ada eritrosit, kemudian dia kayak mau nutup gitu ya, seperti itu. Ya ini namanya limfosit reaktif ya. Ini nggak ada granulnya, dia bulat ya. Ini adalah limfosit reaktif. Sering pada infeksi viral ya. Nah ini kalau berdiferensiasi jadinya yang namanya plasma cell. Kalau di DHF ya orang DT dicari tuh ya, limfosit plasma biru ya. Ini yang bisa. Nah ini ya, inilah limfosit plasma biru ya. Jadi satu inti sitoplasmanya biru ya, ini limfoplasmosit atau limfosit plasma biru ya. Ini sama. Nah, beda sama ini ya. Ini namanya sel plasma. Bedanya apa dong? Bedanya ada halonya. Nih ya, ada kayak semu-semunya. Kalau ngelir warna itu ada kayak daerah mudanya ya. Ini adalah sel plasma. Ini juga hati-hati ya, kalau ketemu ini di dalam tepi, ini menandakan something yang wrong di sum-sum-tulangnya ya. Nih, ini monosit ya, saya bilang monosit besar, intinya itu tidak beraturan ya, dan agranuler ya. Jadi paling besar bentuknya paling tak cetok gampangnya ya. Itu adalah monosit. Kenapa? Monosit itu kalau berdiferensiasi jadi apa nih? Makrofag ya, makrofag ya. Makanya dia bentuknya aneh-aneh ya. Dan ini monosit lah, kalau masih cantik masih dia berdiri ya seperti ini ya, cantik ya. Bentuknya lebar-lebar tapi sitoplasmanya ya. Ini juga monosit ya. Pokoknya bentuknya intinya paling enggak cetok. Nah, kemudian LED, laju endap darah ya. Nah, laju endap darah ini memang harusnya pakai sitras D ya, cuma ada beberapa modifikasi dengan EDTA. Jadi besok itu kalian pakainya EDTA ya. Kemudian nanti darah vena dan nanti koagulan nanti kamu bisa guna tabung Western Blend sampai angka persis 0 ya di atas. Ya, jadi nanti kamu sedot ke tabungnya sampai garis bertanda 0, kemudian tegakkan di rak Western Blend. Hati-hati ya. Nah ini sering juga kecelakaannya di sini. Kenapa? Kalian nutup dong. Kalau nutup itu biasanya dia masih vakum deh. Tapi ketika kamu memindahkan Western Blend kan kamu lepas tuh. Bebas, langsung darahnya keluar semua. Ya. Jadi harus tetap dimanfaatkan karena di bawahnya itu karet. Jadi harus kamu tekan. Kemudian baru jepit. Namanya first Ya, timer. jadi dia harus tegak, lurus, nggak boleh miring. Nggak ada Ya. putih. Nah ini yang sering adalah kamu mau jepit ini, ininya lepas dong vakumnya, ya terus gas, ya karena kamu kurang tekan ke karetnya. Tuh, Ya, tandain dan tumpah-tumpah. jangan sampai Dan, lepas. itu yang bikin kena cairan darah. Ya. Kemudian Darah biarkan dua. 60 menit. Jadi Darah dua. tujuannya laju endap darah ini adalah prinsipnya adalah mengendapkan darah dalam 60 menit. Dia akan turun ya, sel-sel eritrosit akan turun dengan sendirinya dan akan terpisah tanpa disentrifugasi.
menggunakan gravitasi. Ya, jadi dia akan turun dengan sendiri dalam 60 menit. Nanti diukur antara 0 dia turun berapa milimeter. Ya, normalnya. Tanya aku bilang tadi ini buat praktikum pertama bilang. Praktikum 2. Kemudian praktikum 3 adalah trombosit. Ya. Hitung trombosit sama. Berapa slide lagi? Ya. Dikit lagi 18. 18. Ini bedanya adalah menggunakan yang namanya pengencernya adalah rice cracker. Pipetnya sama pipet eritrosit ya. Jadi pipetnya yang dalamnya merah ya. Kemudian bedanya adalah reagennya menggunakan rice cracker. Ya. Rice cracker ini sama caranya persis ya sampai batas 1, kemudian sisa lagi sampai 101 ya. Kemudian 43 menit diamkan. Oke, kemudian ininya sama. Nah, hitungnya di mana, Dek? Di seluruh ya kotak besar tengah. Kalau tadi eritrosit itu di 5, ini di seluruhnya. Nah, trombosit itu bentuknya kayak gini. Ini ya, yang kecil-kecil ya. Menghilang kecil-kecil ini ya. Itu yang mau hitung. Ini lebih harus melihatnya jadwal tutorial. Oh, iya. Nah, kalau ketemu di seluruh ini kalikan 2000 ya. Kalikan 2000, normalnya adalah 150 sampai 400. Ini ya. Nah, selain itu kita bisa menggunakan estimasi trombosit ya. Estimasi trombosit adalah bikin hapusan lagi sama kayak ngecat tadi trombosit. Nah, trombosit ini bentuknya adalah merah-merah seperti ini. Nah, ini kita hitung ya. Dengan menggunakan objektif 100 ya, menggunakan minyak imersi. Ingat ya, kalau kamu pakai objektif 100 ya, itu kalian harus pakai minyak imersi ya. Nah, enggak kamu merusak lensa dari mikroskopnya karena bisa gitu, karena dia nempel banget itu dengan objek gas ya. Harus dengan minyak imersi. Nah, ini hitung deh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam satu lapang pandang ketemu berapa ya. Kalian hitung sampai 28 pandang ya. Jadi kalian kan pakai perbesaran 100 tuh ya. Dalam satu itu kamu hitung tadi kayak gini ada berapa, 1, 2, 3, ketemu 1 ya udah tulis 1 ya. Nah, ada 5 ya 5 seperti itu. Nah, setiap lapang pandang kamu tulis, kamu jumlahkan ya, kemudian dikalikan 1000. Itulah trombosit ya. Jadi ada dua cara penghitungan. Saya bilang ya, trombosit yang pertama hitung dan itu dengan tadi rice cracker gitu. Yang estimasi menggunakan ya. Jadi itu adalah estimasi ya, bukan menghitung pasti. Nah, morfologi trombosit gampang deh, cuma ini toh ya. Trombosit besar ada kelamin atau tidak, jumlahnya normal atau tidak. Jumlah itu tadi hitungnya tadi, trombosit besar itu seberapa nanti kita lihat, kelamin itu seperti apa. Nah, ini ya, trombosit normal itu harusnya kecil-kecil ini, warna pink, kemudian ada granulnya deh, ada titik-titiknya. Ini kalau lihat tuh ada titik-titik ungunya ya, itu normal ya. Nah, kalau giant ukurannya kurang lebih sama dengan eritrosit, jadi besar. Giant trombosit ini punya makna penting ya deh pada kasus-kasus myeloproliferatif neoplasm ya, alias kelainan darah yang menuju misalnya keganasan. Jadi kalau ketemu kayak gini harus dilaporkan ya. Nah, anisositosis sama ya. Aniso itu ukurannya macam-macam. Trombosit itu harusnya ukurannya sama, tapi kalau ada besar kecil ini berarti anisositosis ya. Anisositosis menunjukkan bahwa ada mekanisme trombopoiesis yang meningkat. Nah, kalau hipogranuler kosong nih ya, jadi nggak ada granulnya. Ini nggak usah karena sudah tidak kita lakukan. Terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan?